Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi turunan. Nah, aplikasi turunan ini kita gunakan untuk memecahkan masalah kontekstual yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Untuk masalah yang pertama yang akan kita pecahkan yaitu sebuah bola dilambungkan ke atas. Ketinggian bola pada saat T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 30T dikurang 5T kuadrat dengan T dalam detik dan H dalam meter. Nah, yang jadi pertanyaan, ketinggian maksimum bola adalah, nah berarti kata kuncinya ketinggian maksimum. Ingat, untuk mendapatkan nilai maksimum, pada video sebelumnya sudah teacher katakan kita harus mencari turunan pertamanya terlebih dahulu dan menyamakan turunan pertamanya dengan 0. Nah, yuk kita turunkan. Kita punya HT sama dengan 30T dikurang 5T kuadrat. Sehingga diperoleh H aksen T yang akan kita samakan dengan 0. 30 dikurang 10T sama dengan 0. Sehingga nilai T yang kita peroleh sama dengan 3. Nah, nilai T yang sama dengan 3 ini kita substitusikan ke persamaan HT. Kenapa? Karena kita mau mencari ketinggian maksimum. Ketinggian tadi dirumuskan dalam H. Nah, sehingga kita tulis HT sama dengan 30T dikurang 5T kuadrat. H3 sama dengan 30 dikali 3 dikurang 5 kali 3 kuadrat. Sehingga diperoleh 90 dikurang 45. Jadi ketinggian maksimum kita yaitu 45 meter. Jadi jawabannya yang mana? Yang E ya. Untuk soal yang kedua yang kita bahas yaitu sebuah pabrik sandal memproduksi X pasang sandal setiap jam dengan biaya produksi. Ini biaya produksinya. Yang mana biaya produksinya itu untuk setiap pasang, sedangkan kita punya tadi X pasang ya, jadi harus hati-hati. Yang jadi pertanyaan, biaya produksi total minimum, berarti yang akan kita carikan total minimum biaya yang kita keluarkan untuk X pasang sepatu. Jadi karena kita mau mencari nilai minimum, sama halnya kayak tadi, kita harus menurunkan nanti turunan pertamanya dan akan kita samakan dengan 0. Nah, kita bikin dulu yang diketahui dari soal. Biaya setiap pasangnya yaitu kita misalkan BX 2X dikurang 60 ditambah 600 per X. Nah, karena yang ditanya itu total biaya, totalnya beda dengan biaya per pasang. Kenapa? Karena kita membuat sebanyak X pasang. Otomatis biaya ini kita kalikan sebanyak X. 2X dikurang 60 ditambah 600 per X. Sehingga diperoleh nilai TX kita 2X kuadrat dikurang 60X ditambah 600. Inilah biaya yang akan kita turunkan. Kenapa? Karena yang ditanya itu total minimum. T aksen X kita samakan dengan 0. Sehingga diperoleh 4X dikurang 60 sama dengan 0. 4X sama dengan 60. X sama dengan 15. Inilah banyak pasang dari sandal atau sepatu ya tadi ya, sandal yang kita produksi. Yang ditanya itu total minimumnya, berarti kita masukkan ke fungsi TX. TX tadi sama dengan 2X kuadrat dikurang 60X ditambah 600.
Nah, yang ini ya, TX yang ini. Kita substitusikan nilai X 15, sehingga T15 sama dengan 2 kali 15 kuadrat dikurang 60 kali 15 ditambah 600. Adik-adik jabarkan ini nanti diperoleh nilai T15-nya itu sama dengan 150. Nah, di sini 150 karena di soal dikatakan dalam ribu rupiah, otomatis ini artinya 150.000. Jadi jawabannya yang mana? Yang C ya. Untuk soal yang ketiga yaitu sebuah industri kerajinan dapat membuat paling banyak 16 unit kerajinan per minggu. Paling banyak 16 unit. Biaya produksi yang diperlukan untuk membuat X unit barang adalah ini, dalam ribu rupiah. Berarti ini merupakan biaya untuk X unit. Beda ya sama soal sebelumnya. Kalau soal sebelumnya dikatakan itu biaya untuk setiap pasang. Kalau ini udah untuk keseluruhannya. Nah, terus apa katanya lagi? Hasil penjualan X unit kerajinan tersebut adalah ini. Nah, ini juga untuk X unit. Yang jadi pertanyaan, keuntungan maksimum inilah yang mau kita cari. Nah, ini ada beberapa optionnya nanti yang akan kita temukan. Oke, kita masuk aja untuk menjawab soalnya. Pertama, kita bikin yang diketahui dulu. Yang diketahui biaya produksi. Biaya produksi ini kita misalkan dengan HB. Atau biar gampang kayak adik-adik ingatnya harga beli gitu. Harga beli kita sebesar X pangkat 3 dikurang 21X kuadrat dikurang 480X ditambah 2000. Ini kurang ya. Nah, berarti itu apa lagi yang diketahui? Di sini harga penjualannya. Berarti kita misalkan HJ. HJ sama dengan 3X pangkat 3 dikurang 60X kuadrat ditambah 600X ditambah 3000. Yang ditanya apa? Keuntungan maksimum. Terus gimana dong? Di sini soalnya nggak ada keuntungan maksimum. Apa yang harus adik-adik lakukan? Ingat materi SMP. Kalau keuntungan itu diperoleh dari harga jual kita kurangkan dengan harga beli. Berarti UX sama dengan harga jual kita kurangkan dengan harga beli. Setelah kita kurangkan diperoleh persamaan UX. Karena kita mau mencari nilai keuntungan maksimum, maka kita turunkan dia dan samakan UX-nya dengan 0. U aksen X kita berarti 6X kuadrat dikurang 162X ditambah 1080 sama dengan 0. Kita bagi 6 supaya lebih sederhana. Dan diperoleh nilainya X kuadrat kurang 27X ditambah 180 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan ini diperoleh X. Ternyata faktornya min 15 dan min 12. Diperoleh X sama dengan 15 atau X sama dengan 12. Ini nilai X-nya, ini satu lagi. Nah, kita bikinkan garis bilangannya untuk mempermudah kita mencari di manakah nilai X yang paling minimum atau yang paling maksimum. Ini 12, di sini 15. Kita uji pakai X sama dengan 0 biar lebih gampang. 0 masukkan ke persamaan, ternyata hasilnya positif. Negatif, positif. Adik-adik ingat ya, kita tidak boleh menguji menggunakan angka 12 dan 15.
Harus pilih angka yang lainnya. Selanjutnya, ini berarti kita kasih panah ke atas karena dia positif, ini ke bawah, dan ini ke atas. Karena kita mau mencari tadi keuntungan maksimum. Di manakah dia yang paling maksimum? Naik dan sini turun. Otomatis di 12 dia bernilai maksimum. Di 15 dia bernilai minimum. Jadi jawabannya 12. Tapi ada hati-hati. Di sini dikatakan paling banyak dapat membuat 16 unit. Yang meragukan sekarang kita harus 16-nya ikut disubstitusi atau tidak. Pandang lagi. 16 terletak di bagian kanan. Ternyata dia juga positif. Bisa juga dia maksimum. Jadi adik-adik juga perlu tes di 12 atau di 16, tapi dengan aplikasi parabola ini terlihat kalau puncak tertinggi terletak saat X sama dengan 12, sehingga keuntungan maksimum kita diperoleh saat membuat 12 unit. Jadi jawabannya yang D. Untuk soal yang keempat, selembar seng berbentuk persegi yang berukuran sisinya 30 cm. Ini ilustrasinya ya, ada sebuah seng berbentuk persegi yang berukuran 30 cm akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara menggunting 4 persegi di setiap pojok seng. Berarti ini yang kita gunting. Nah, yang jadi pertanyaan, volume kotak terbesar. Berarti kita mau mencari volume maksimum. Nah, untuk mencari volume maksimum, kita harus bisa merumuskan rumus fungsi dari volume itu sendiri. Dimana kita tahu kalau untuk volume balok, volumenya itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini kan kita punya awalnya selembar seng yang berbentuk persegi, di mana bagian pojok kiri, kanan, dan atas bawahnya kita potong sebesar dengan ukuran yang sama. Kita misalkan ini sepanjang X, berarti ini juga X, ini X, semuanya X berarti ya. Otomatis kita dapat merumuskan kalau panjang, lebar, dan tingginya. Nah, di sini panjang berarti ini 30 diambil pojok kiri dan kanannya sepanjang X. Otomatis panjang kita menjadi 30 dikurang 2X karena X-nya diambil 2 kali. Untuk lebarnya karena dia persegi berarti ukuran lebarnya juga sama, 30 kita kurangi dengan 2X. Nah, yang jadi pertanyaan, tingginya berapa ya kira-kira? Ayo, coba adik-adik bayangkan. Setelah kita potong, otomatis sengnya kita lipat dong ya. Pas kita lipat, otomatis yang jadi tingginya siapa? Si X itu sendiri. Jika kita udah bisa merumuskan panjang, lebar, dan tinggi, pasti kita juga bisa merumuskan volumenya. Volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan. Panjang kita 30 kurang 2X. Lebar kita juga 30 kurang 2X dikali tinggi kita X. Nah, ini adik-adik selesaikan. Setelah kita jabarkan, kita peroleh rumus fungsi volumenya 900X dikurang 120X kuadrat ditambah 4X pangkat 3. Karena kita udah mendapatkan rumus fungsi dari volume, maka kita dapat menentukan volume maksimumnya dengan menurunkannya. Yuk kita turunkan. Sini aja biar lebih jelas. V aksen X kita samakan dengan 0, sehingga V aksennya 900 dikurang 240X ditambah 12X kuadrat sama dengan 0.
Lalu persamaan ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 12 diperoleh 75 dikurang 20x ditambah x kuadrat sama dengan 0. Kita susun. Nah, persamaan ini lalu kita faktorkan. Kira-kira siapakah faktornya? Ini x dikalikan 75 dijumlahkan min 20. Siapakah itu? Min 15 dan min 5. Diperoleh x sama dengan 15 dan atau x sama dengan 5. Lalu apa langkahnya lagi? Kita masukkan ke garis bilangan. Ini 5, ini 15. Terus kita uji, pilih satu angka, kita ambil 0, masukkan, ternyata nilainya positif, negatif, dan positif. Ini kita kasih panah ke atas, panah ke bawah, panah ke atas. Karena kita ngikutin kurvanya, di X sama dengan 5, kita peroleh nilai maksimum. Di X sama dengan 15, kita peroleh nilai minimum. Yang ditanyakan soal tadi, tentukan volume kotak terbesar atau volume maksimum. Jadi di mana dia akan maksimum? Saat X sama dengan 5. Nah, karena kita mau mencari nilai volume, kita masukkan ke persamaan ini. Ganti P tadi 30 kurang 2x. Nah, di sini aja biar lebih gampang. 30 kurang 2x berarti 20. Lebarnya juga 20 dan tingginya ternyata 5. Sehingga dari sini kita peroleh volumenya sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. 20 kali 20 kali 5 sama dengan 2000. Jadi jawabannya yang A ya. Turunan juga dapat kita gunakan untuk menentukan hubungan antara jarak, kecepatan, dan percepatan. Jarak itu simbolnya S karena fungsinya dalam T berarti ST, kecepatan itu VT, dan percepatan itu AT. Nah, yang paling puncak itu kita misalkan ST. Jika ST-nya diketahui, adik-adik mau mencari VT, maka VT itu sama dengan turunan pertama dari ST. Jika adik-adik mau mencari percepatan atau AT, maka percepatan itu sama dengan turunan pertama dari VT, atau kalau kita mulainya diketahui S, AT sama dengan turunan kedua dari ST. Nah, misalkan diberikan sebuah contoh ST sama dengan T pangkat 3 ditambah 2T ditambah 5. Jika adik-adik mau cari VT, maka VT sama dengan S aksen T, sehingga 3T kuadrat ditambah 2. Nah, ini yang menjadi VT kita. Kalau adik-adik mau mencari percepatannya atau AT, maka turunan pertama dari VT, atau adik-adik boleh juga menggunakan turunan kedua dari ST. Sehingga AT kita sama dengan 6T. 6T aja. Nah, misalkan lagi ditambahin di soal dikatakan jika T sama dengan 3 detik, tentukanlah nilai kecepatan dan percepatannya. Sehingga kalau di sini kita mau cari kecepatan atau V sama dengan 3, substitusi ke V-nya 3 kali 3 kuadrat ditambah 2. Berarti 27 ditambah 2 sama dengan 29. Seandainya adik-adik mau mencari A3, maka 6 dikali 3 sama dengan 8.
Nah, itulah hubungan antara jarak, kecepatan, dan percepatan dengan menggunakan aplikasi turunan. Nah, di sini karena satuan dari jarak itu meter, maka V kita saat T sama dengan 3 ini satuannya meter per second. Dan di sini meter per second kuadrat.